Shalom Bikids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, apa kabar anak-anak semua? Selamat pagi. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Tante Uni berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih memberkati kami sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan campur tangan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menyenangkan hati Engkau. Sekarang kami mau menaikkan pujian hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Semua katakan amin. Yuk anak-anak bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, anak-anak masih kurang semangat memuji Tuhannya. Yuk kita ulangin sekali lagi yuk. Ayo berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak tetap bangkit berdiri kan? Nah, masih semangat kan memuji Tuhan? Yuk, kita naikkan kembali pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih
Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari anak-anak semua duduk yang rapi. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita naikkan pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Dengan sikap berdoa ya anak-anak ya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami Tuhan, hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran.
kami siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, simak pengumuman dulu yuk. Hai Big Kids. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan April. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, Sekolah Minggu Big Kids Gia Koper mengadakan lomba mewarnai dan menghias gambar. Kategorinya sebagai berikut. Kelas balita mewarnai gambar. Kelas 1-6 SD dan kelas 7 SMP menghias gambar dengan bahan apa saja. Bisa bentuk 3D ya. Pokoknya tuangkan kreativitas kalian yang terbaik ya. Untuk pilihan gambarnya sudah ada ya adik-adik. Nanti gambar-gambarnya akan di-share via WhatsApp grup orang tua Sekolah Minggu Gia Koper oleh guru-guru sekolah minggu. Ditunggu ya. Hasil mewarnai dan menghias gambar yang terbagus akan mendapatkan hadiah loh. Wah, semangat ya adik-adik. Untuk hasil karya adik-adik yang sudah selesai, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik dan dikumpulkan ke gereja. Berikan yang terbaik dan good luck. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tante Ina. Yuk semua, siapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo kita duduk yang rapi. Yuk anak-anak, yuk. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Nah, selama 3 minggu ke depan, kita akan mendengarkan cerita-cerita yang merupakan rangkaian cerita tentang Paskah. Untuk hari ini adalah cerita yang pertama, yaitu dengan judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Bahan Alkitabnya adalah dari Matius 21 ayat 1 sampai 10. Dieluk-elukan artinya apa ya? Dieluk-elukan artinya disambut. Disambut dengan meriah, disambut dengan sorak-sorai, disambut dengan sukacita. Yuk kita dengarkan bagaimana Yesus disambut dengan meriah dengan sorak-sorai di Yerusalem. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kisah ini dimulai dari perjalanan Yesus dengan murid-murid menuju kota Yerusalem. Untuk apa mereka pergi ke sana? Untuk merayakan Paskah, yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, pada saat itu banyak orang juga datang menuju kota Yerusalem. Ketika Yesus telah dekat ke Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke desa di depan mereka. Kata Yesus, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan
seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, dan ia akan segera mengembalikannya. Ya Tuhan, kedua orang murid Yesus menjawab, dan segera melakukan apa yang Yesus tugaskan kepada mereka. Sesampainya di desa yang dituju, benar saja ada 2 ekor keledai muda yang terikat, dan murid itu segera melepaskan keledai itu. Tapi tiba-tiba ada seorang pemilik keledai itu berkata kepada mereka, "Hei, apa yang kamu mau lakukan dengan keledaiku? Mau dibawa kemana keledaiku?" Lalu murid-murid menjawab, "Ini Tuhan mau pakai keledaimu." Nah, adik-adik, kira-kira yang punya keledainya kasih tidak keledainya ya? Ternyata dikasih loh adik-adik. Dengan senang hati pemilik keledai itu meminjamkan keledainya kepada murid Yesus. Murid-murid itu kemudian membawa keledai itu kepada Yesus. Sebelum Yesus naik ke atas keledai, murid itu melepaskan jubahnya dan meletakkannya di atas punggung keledai itu sebagai pelana. Dan baru Yesus pun naik ke atasnya. Mengapa ya Yesus perlu pakai keledai muda untuk masuk ke kota Yerusalem? Rupanya adik-adik, dalam kitab Sakaria telah tertulis tentang Yesus jauh sebelum Yesus lahir. Di dalam kitab Sakaria 9, pasal 9, dikatakan bahwa Yesus akan menaiki seekor keledai muda dan Yesus datang sebagai raja untuk menyelamatkan umatnya. Apa ya yang dilakukan orang-orang di kota Yerusalem? Mereka kelihatannya sedang sibuk. Oh, ternyata mereka sedang sibuk memetik daun palem. Mereka mau menyambut Yesus yang mereka dengar akan segera memasuki kota Yerusalem. Mereka telah mengetahui karya Yesus bagi orang banyak. Bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mencelikan mata yang buta. Yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Waktu Yesus memasuki Yerusalem dengan keledai muda itu, mereka semua bergembira. Mereka melambai-lambaikan daun palem itu kepada Yesus. Dan ada juga yang menaruh pakaian mereka di lantai untuk Yesus jalan. Luar biasa, mereka sangat gembira sekali menyambut Yesus. Mereka semua memuji-muji Allah dan mereka berteriak, katanya, "Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Mereka bersorak-sorak, berteriak-teriak, "Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana." Adik-adik, mengapa ya mereka menyambut Yesus dengan begitu gembira, dengan sukacita? Karena kehadiran Yesus memberikan pengharapan bagi mereka yang saat itu sedang tertindas oleh penjajahan bangsa Romawi. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah raja yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dengan cara yang berbeda.
Yesus datang bukan untuk berperang, tetapi Yesus datang sebagai Raja Damai. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang terpisah karena perbuatan dosa-dosa manusia. Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa manusia dengan cara mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Adik-adik, kalau orang banyak tadi menyambut Yesus dengan sorak-sorai, dengan sukacita, mari kita menyambut Yesus dalam hati kita juga dengan sukacita. Karena Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat kita. Dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Nah adik-adik, bagaimana caranya kita menyambut Yesus setiap hari dalam hidup kita? Salah satu caranya adalah yang pertama, kita bisa menaikkan pujian, kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. Yang kedua, kita bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, juga di dalam setia rajin beribadah. Adik-adik mau? Mau ya? Adik-adik, ayat emas untuk hari ini adalah di dalam Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Pak Yusak, yuk kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau Engkau Allah yang mulia mau turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyambut Engkau dengan sukacita. Masuklah di dalam hati kami Tuhan, bertahtalah di dalam hati kami, dan jadilah Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan ya adik-adik. Maka sekarang adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati sekolah kalian, memberikan hikmat, kepandaian, diberkati masa depan kalian dengan yang terbaik. Orang tua dan saudara-saudara kalian semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kalian boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian.